Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai gelombang berjalan. Gelombang berjalan ini adalah pembagian gelombang berdasarkan amplitudonya. Nah, jadi pada bab sebelumnya akan dibahas itu mengenai gelombang mekanik ya. Jadi ada pembagian gelombang, ada yang berdasarkan medium, kemudian arah getar dan rambatannya, dan pembagian gelombang berdasarkan amplitudo. Berdasarkan amplitudo itu nanti dibagi menjadi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah gelombang berjalan. Jadi untuk gelombang berjalan ini memiliki amplitudo yang selalu konstan atau tetap pada setiap titiknya. Nah, apa sih gelombang berjalan itu? Jadi misalkan semacam ini, kita punya seutas tali. Nah, ini misalkan adalah seutas tali. Tanpa kita berikan usikan atau getaran terlebih dahulu. Kemudian, tali ini akan kita gerakkan naik turun satu kali. Maka nanti talinya akan berubah semacam ini. Nah, ini kondisi awalnya semacam ini. Ya. Kemudian, nah lama-lama kan berarti kan dia membentuk bukit sama lembah. Nah, kemudian pada beberapa saat, bukit dan lembah ini akan berpindah posisi. Jadi semacam ini misalkan. Nah, di sini. Nah, suatu saat lagi, dia juga akan berpindah sampai pada ujungnya semacam ini. Jadi, ini dikatakan gelombangnya ini bergerak dari ujung sini sampai ujung sana. Itu dikatakan sebagai gelombang berjalan. Nah, tadi dikatakan memiliki amplitudo yang konstan, berarti saat kita getarkan naik turun, nah ini adalah amplitudo. Ini yang disebut dengan amplitudo. Ini juga amplitudo. Ya, atau simpangan terjauh dari titik setimbang. Titik setimbangnya ini garis lurus ini. Ya. Misalkan kita tadi menggetarkannya dengan amplitudo 50 cm, maka di sini 50, di sini pun akan 50. Nanti di sini juga 50 dan di sana juga 50 sampai pada ujungnya juga tetap 50. Maka dikatakan dia memiliki amplitudo yang konstan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah persamaan simpangannya. Persamaan simpangan untuk gelombang berjalan dirumuskan dengan Y sama dengan A sin dalam kurung omega T plus min Kx. Dengan K adalah bilangan gelombang. Kalau kita uraikan nilainya adalah 2pi per lambda. Sedangkan omega adalah kecepatan sudut. Bisa kita jabarkan 2πf atau 2pi per T. Nah, jadi dari rumus ini bisa kita ubah bentuknya A sin dalam kurung omega, misalkan kita ganti 2πf berarti T plus min 2pi per lambda X. Ataupun untuk omeganya juga kita bisa ganti A sin 2pi per T kali T plus min 2pi per lambda X. Nah, ini adalah persamaan untuk simpangan dari gelombang berjalan. Nah, di sini ada plus min, ya. Plus itu menandakan arah rambatannya ya. Jadi plus itu gelombangnya merambat dari kanan ke kiri. Sedangkan min merambat dari kiri ke kanan. Jadi seperti contohnya saya yang tadi, dia merambatnya dari kiri ke kanan. Maka nanti persamaannya kita menggunakan minus. Ya. Oke. Selanjutnya kita ke contoh soal. Misalkan gelombang air bergerak dengan persamaan Y sama dengan 25 sin pi dalam kurung 40T min 0,5 X ya. Dengan X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan yang pertama adalah amplitudo gelombang. Nah, sebelum kita menentukan amplitudonya, kita lihat persamaannya ini. Apakah persamaan ini sudah sama dengan persamaan yang pada rumusnya? Nah, kita lihat setelah sin itu dia langsung kurung. Sedangkan pada contohnya setelah sin ada pi. Berarti nanti untuk persamaan ini pi-nya kita masukkan ke dalam kurung atau kita kalikan yang ada di dalam kurung. Sehingga tadi ya Y sama dengan kita tulis lagi 25 sin pi 40T min 0,5 X, maka kita masukkan
25 sin, pi-nya kita masukkan, sehingga 40 pi T min 0,5 pi X. Nah, kalau kita lihat, ini sudah sama dengan persamaan awalnya. Ya, nah kalau sudah membentuk persamaan awalnya, berarti bisa kita lihat 25 itu sebagai amplitudo. Ya, sehingga amplitudonya adalah 25 meter. Kemudian asin. Ingat, yang diikuti T itu adalah omega, sehingga omega T min Kx. Yang diikuti X itu adalah K, sehingga 40 pi adalah omega dan 0,5 pi adalah K. Ya. Nah, berarti kita bisa masuk yang kedua, yaitu frekuensi. Kita mau mencari frekuensi dari mana? Dari persamaan yang ini kita lihat, frekuensi berada pada omega, sehingga bisa kita jabarkan. Ya, bisa kita jabarkan. Omega sama dengan 2πf. Omeganya tadi berapa? 40 pi sama dengan 2πf. Ya, sehingga F sama dengan, ini bisa dicoret 40 bagi 2 yaitu 20 Hz. Ya. Jadi frekuensinya adalah 20 Hz. Kemudian yang berikutnya, ini yang poin B ya. Yang berikutnya poin C yang ditanyakan adalah panjang gelombang. Lambda letaknya di mana? Lambda letaknya pada K atau bilangan gelombang. Berarti K adalah 2 pi per lambda. K sendiri nilainya adalah setengah ya. 0,5 setengah pi sama dengan 2 pi per lambda. Ya, ini bisa dicoret sehingga pindah ruas. Lambda sama dengan 4 meter, ya kan? Ini bisa ke sana. Oke, setelah itu yang berikutnya adalah yang D, cepat rambat gelombang. Kita ke D. Yang ditanyakan adalah V. V itu dirumuskan dengan lambda kali F. Ini rumus gelombang biasa ya. Jadi lambdanya tadi adalah 4, frekuensinya adalah 20. Sehingga hasilnya berapa? 80 meter per sekon. Selain menggunakan rumus ini, V juga bisa menggunakan rumus omega per K. Omeganya tadi berapa? Omeganya adalah 40 pi, sedangkan K-nya adalah setengah pi. Nah, hasilnya sama tidak? 80 meter per sekon. Ternyata hasilnya sama. Jadi, kita bisa pakai rumus yang lambda kali F jika lambda dan frekuensinya diketahui, atau bisa pakai yang omega per K tanpa mencari lambda dan frekuensi. Kemudian yang E adalah arah gerak gelombang. Karena di sini negatif ya, jadi min ini bukan miliknya X ya, bukan 0,5 ya. Min ini adalah menandakan arahnya. Ya, arah rambat gelombangnya. Karena dia itu negatif, maka tadi berarti dia gelombangnya merambat dari kiri ya, semacam ini, merambat dari kiri ke kanan. Kemudian kita, nah ini dari kiri. Ya, arahnya dari kiri berarti ke kanan. Nah, kemudian yang F yang ditanyakan adalah simpangan. Simpangan adalah nilai Y-nya. Yang ditanyakan nilai Y-nya. Berarti Y kita tulis lagi. Y sama dengan 25 sin pi dalam kurung. Oh, kita pakai yang ini ya. Jadi, kita pakai yang itu boleh, yang sana juga boleh, sama aja ya. Sin misalkan 40 pi T min setengah pi X. Karena T dan X-nya diketahui, kita masukkan. Jadi 25 sin 40 pi. T-nya tadi berapa? 0,1 min setengah pi. X-nya tadi berapa? Adalah 4. Nah, kita hitung. 25 sin 40 pi kali 0,1 adalah 4 pi. Ya, setengah kali 4 adalah 2 pi. Jadi 25 sin berapa ini? 2 pi. Nah, pi-nya berapa nilainya? Pi-nya adalah 180 ya. Pi-nya 180 karena apa? Berada pada fungsi sin. Ya, 2 kali 180 adalah 360. Jadi 25 sin 360. Berapa hasilnya? 0 ya. 25 kali 0 maka hasilnya 0. Ya. Kalau hasilnya 0 itu tandanya bagaimana? Dia pas berada pada titik
setimbang. Jadi ini. Jadi simpangan dia tidak menyimpang, ya. Tidak di sini, atau tidak di sini, tapi tepat pada titik setimbang. Oke, terima kasih.